Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part ketiga mengenai Mendeley Reference Manager. Yang pertama, kita perlu membuat akun Outlook, Live, atau Microsoft jika belum punya. Kemudian membuat akun Mendeley, kemudian mendownload dan menginstal Mendeley Reference Manager, mendownload dan menginstal Mendeley Web Importer, kemudian mendownload dan menginstal Mendeley Site, mencari sumber referensi, melakukan sitasi, menyesuaikan format sitasi, dan terakhir membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, kita mulai. Misalnya saya menggunakan Mozilla Firefox browsernya. Kita masuk ke live.com, kemudian klik create free account ya, account. Kemudian kita masukkan nama akun yang akan kita buat. Misalnya saya mendeley.fasilkom, klik next. Kemudian masukkan password yang saya pilih. Huruf kecil, huruf besar, angka, karakter spesial gitu ya. Klik next, kemudian masukkan nama depan, nama belakang. Misal saya Mendeley Fasilkom Unipem gitu ya. Klik next. Kemudian masukkan region, country, dan birth date. Nah, di sini kita perlu memilih dua kotak yang sama ya. Dalam satu kotak dua barang yang sama. Untuk yang terakhir ya kita telah terbuat ya. Oke, kita masuk mendeley.com, kemudian kita klik create akun jika belum punya ya. Ini asumsinya kita belum punya. Oke, masukkan akun yang tadi kita buat, mendeley.fasilkom@outlook.com misalnya. Kemudian kita klik continue. Oke, masukkan given name ya, nama depan, family name, nama belakang misalnya. Masukkan password yang strong ya, kombinasi huruf, angka, karakter spesial. Klik register. Oke, tunggu beberapa saat, klik continue, dan kita sudah membuat akun Mendeley. Oke, kita bisa mengedit akun kita ya, profil dari menu settings. Nah, di sini kita bisa mengubah academic status kita dan yang lain ya, foto. Misalnya saya di sini student master, kemudian saya pilih yang lain ya, disiplin saya, misalnya saya pilih business management accounting, kemudian klik update. Kemudian kita juga bisa mengubah yang lain settingnya, misalnya Scopus profile dan yang lain. Oke, kita bisa mendownload di situ Mendeley Reference Manager for desktop. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Microsoft Windows. Nah, saya klik download, kemudian saya jalankan file instalasi downloadnya. Oke, saya pilih anyone, kemudian saya klik install. Oke, kita tunggu beberapa saat proses instalasinya. Oke, kita klik finish. Maka kita akan diminta login dengan akun Mendeley kita tadi ya, mendeley.fasilkom@outlook.com gitu ya, yang tadi kita buat baru saja. Klik continue, masukkan passwordnya, kemudian jangan lupa kita checklist stay sign in, kemudian next. Nah, di sini adalah tampilan Mendeley Reference Manager. Kita bisa mendownload yang selanjutnya adalah Mendeley Site dari Microsoft Store ya. Kita masukkan akun Live atau Outlook kita tadi yang sudah kita buat pertama. Oke, kita klik sign in, masukkan passwordnya. Passwordnya bisa beda ya dengan password Mendeley tadi. Ini password email. Oke, kemudian saya jawab yes. Nah, dia akan mendownload ya, confirm. Saya kemudian pilih negara tadi ya, kita klik OK. Oke, kita bisa membukanya, open Microsoft Word-nya. Nah, di sini kita harus accept and continue, klik. Kita tunggu beberapa saat. Oke, dia akan loading. Oke, kemudian nanti ya get started. Nah, kita akan login lagi, diminta login untuk menggunakan akun yang tadi kita buat.
saat registrasi mendeley.fasilkom misalnya. Klik continue, masukkan password, klik sign in ya. Jangan lupa klik stay sign in. Oke, kemudian Mendeley site-nya sudah ada dokumen. Nah, di sini belum ada apa-apa ya. Jadi kita klik go to Mendeley web library. Jadi masih kosong ya. Nah, kita akan mencari dokumen referensi yang akan kita gunakan. Tapi sebelumnya kita install dulu Mendeley Web Importer. Oke, di sini add to Chrome, add extension, maka dia akan melakukan instalasi. Nah, sampai ikonnya muncul. Nah, kalau nggak muncul, kita klik, kemudian kita pin ikonnya ya di sana merah. Oke, misalnya kita masuk yang pertama Google Scholar, kita ketik manajemen misalnya, akun teori gitu ya. Saya pilih dari 2018 misalnya. Oke, kemudian saya klik icon dari web importer, kemudian saya perlu masukkan email dari akun Mendeley. Tadi saya klik sign in, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik sign in. Oke, nah di sini langsung terbaca di halaman Google Scholar apa-apa yang bisa kita tambahkan ya referensinya. Jadi kita bisa pilih mana yang mau kita gunakan. Jika ada PDF-nya, dia akan mendownload PDF-nya juga. Oke, saya klik beberapa dokumen, misalnya seperti itu. Oke, saya pilih-pilih mana yang mau saya gunakan. Baru saya klik add to Mendeley. Oke. Kemudian saya pergi misalnya ke Science Direct. Saya ketikkan misalnya manajemen. Oke, di sini sudah banyak referensinya dan kita klik icon dari Mendeley Web Importer. Oke, sama seperti yang tadi kita bisa checklist dokumen-dokumen mana yang mau kita jadikan bahan referensi. Add to Mendeley, kita klik. Oke, saat kita buka Mendeley Reference Manager, otomatis dia akan mendownload apa-apa yang tadi sudah kita lakukan ya di Google Scholar dan Science Direct tanpa perlu mengklik tombol sync ya, dia otomatis tadi. Oke, di sini juga sama, kita bisa menggunakan fitur anotasi ya, seperti itu. Oke, bisa highlight text ataupun rectangle, warnanya juga kita bisa ubah mau kuning atau merah atau yang lain. Nah, kemudian kita bisa mendownload dengan mengklik icon PDF tadi ya, otomatis dia akan mendownload. Nah, di sini juga kita bisa highlight, misal tadi warna merah, nanti kita ganti lagi warna kuning, seperti itu. Highlight. Oke, jadi ini fitur anotasi pada PDF-nya. Kita bisa menambahkan manual ya. Misalnya yang pertama saya akan lakukan drag and drop seperti itu. Maka nanti ketika saya menggunakan site Mendeley site, nah saya harus login dulu. Oke, di sini maka tadi referensinya akan tersinkronisasi seperti itu. Nah, saya bisa tambahkan ya, misalnya manajemen menurut bla 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 gitu ya. Kita bisa pilih yang mana yang mau kita gunakan misalnya, kemudian nanti klik insert citation ya. Misalnya ini ada 2, saya gunakan. Nanti inovasi menurut bla 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 gitu ya. Klik insert citation lagi, kita tambahkan yang lain. Nah, kita juga bisa melakukan update from library ya, gitu. Azure misalnya. Nah, situ ya, yang tadi kita upload secara manual. Nah, hal yang sama juga kita bisa lakukan
dengan mengklik link DOI-nya ya, DOI document identifier number-nya. Kemudian kita bisa add entry manually. Nah, di situ kita tinggal paste nomor DOI-nya atau yang lain tadi ya, PMID, klik tombol search. Maka otomatis detail yang ada di artikel jurnal tadi akan terdownload. Kemudian tinggal kita klik add entry. Nah, seperti itu. Kita juga bisa meng-add manual seperti ini. Jadi misalnya berupa jurnal, nama jurnalnya apa, kemudian pengarangnya siapa, nama jurnalnya apa, itu ya, tadi judul jurnalnya, kemudian tahun terbitnya, halaman berapa sampai berapa misalnya, volume atau isu kalau memang ada, tinggal klik add entry ya, maka add secara manual tadi, referensi juga bisa kita lakukan. Nah, di sini kita tinggal update from library ya, untuk mengupdate ke Mendeley site-nya. Nah, tadi ABC sudah muncul tadi ya, sama yang sebelumnya. Oke, misalnya yang tadi yang terakhir tentang pertanian ya. Jadi pertanian menurut ini. Oke, kemudian misalnya yang terakhir. Oke, sebelum itu kita bikin daftar pustaka ya. Oke, nah di sini dari menu segitiga tadi insert bibliografi, continue, klik continue. Oke, kemudian muncul daftar pustakanya dari 5 dokumen yang kita gunakan. Nah, kita juga tambah misalnya ABCD yang manual tadi ya, adalah checklist ABCD, klik insert citation, maka nanti otomatis di daftar pustakanya juga akan menambah ya, itu seperti itu. Oke, kemudian kita nanti bisa mengganti citation settingnya ya. Jadi di situ ada citation style, kita bisa ganti misalnya IEEE, klik update. Nah, maka formatnya akan berubah ya, dari APA menjadi IEEE. Kita bisa ganti lagi ke yang kita butuhkan ya, misalnya Vancouver itu akan berubah seperti itu. Nah, kita bisa ganti yang lain juga. Kita kembalikan ke APA misalnya. Update, seperti itu ya. Oke, ini penggunaan dari site Mendeley site ya. Dan Mendeley Reference Manager. Oke, dari saya sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.